Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih sahabat Jeleb rahimakumullah yang terus berlanjut mengikuti materi training terapi spirit napas ini di part yang ketiga. Ya. Baik, kita akan lanjutkan setelah kita belajar tadi beberapa waktu lalu ya di part pertama dan di part kedua. Sekarang kita akan masuk part ketiga. Kita akan perdalam langsung praktek terapinya ya. Pola hidup dekat, nikmat, sehat, dan selamat. Ketika kita bernapas ya, kita melakukan 3 hal plus. Nah, plus 1 yaitu menyerahkan. Kita melakukan yang namanya menerima, menahan, dan melepaskan. Itu aktivitas lahiriah kita plus aktivitas batinnya yaitu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menerima, itu perasaannya senang. Ketika menahan, tegang. Melepaskan, lapang, dan menyerahkan. Oke, kita sudah belajar ini ya di sesi yang sebelumnya, di part yang sebelumnya. Sekarang kita akan tuntaskan bagaimana ini semua bisa menjadi sebuah terapi dalam kehidupan kita, sehingga batin kita menjadi lebih tenang menghadapi kehidupan. Kalau batin tenang, insya Allah badan menjadi lebih sehat, ya hidup lebih selamat, insya Allah ya. Baik. Sahabat Jeleb yang luar biasa, kalau kita turunkan menjadi sebuah terapi, maka menerima ini adalah bagaimana kita menterapi diri kita ya dengan penerima. Orang-orang yang bisa menerima apapun yang hadir di dalam kehidupannya, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan banyak kenikmatan. Nah, bagaimana menahan terapinya? Setelah kita tahu apa yang perlu ditahan di ruang tegang ya, maka di situ kita hanya perlu dengan rasa takut yang hadir, rasa khawatir kita yang hadir terhadap sesuatu yang sifatnya benar, itu boleh ya. Khawatir masuk neraka, takut diazab Allah ketika bermaksiat ya. Maka disitulah kita tunduk kepada Allah, pengakuan. Menahan itu pengakuan kita. Oke, ya Allah, Aku akui Engkau adalah Tuhanku. Aku akui Engkau Maha Suci. Aku akui Engkau yang paling hebat. Aku akui aku yang lemah. Nah, itu pengakuan. La ilaha illallah. Itu kuncinya tauhid, pengakuan. Itu yang perlu kita tahan. Tetapi masalah dunia dan sebagainya tidak perlu kita tahan karena itu semua pasti akan lepas. Tapi masalah iman, pengakuan, ini yang kita pegang. Yang insya Allah ini semua yang nanti dengan izin Allah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Termasuk juga tentu saja di dunia ini sebuah pegangan yang akan menyelamatkan kita. Apalagi nanti di akhirat, situ intinya. Nah, melepaskan, di sini tentu saja kita terapi rilis, yaitu pelepasan. Ya, kita akan menterapi diri kita bagaimana kita melepaskan sesuatu, ya, sehingga tidak melekat, tidak membuat hidup kita menjadi berat. Dan menyerahkan, ini terapi tawakal, itu penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita akui, kita serahkan. Dahsyat. Kalau Anda punya 4 karakter ini dalam kehidupan Anda, maka hidup Anda akan Masya Allah, tabarakallah, dipenuhi kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pola kehidupan nikmat, sehat, dan selamat. Yang pertama, harus paham tentang penerimaan. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, pelepasan. Dan yang keempat, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Bagi Anda yang hari ini punya banyak masalah yang belum selesai, punya kesulitan yang harus dihadapi, atau bagi Anda yang memiliki kolega, teman, sahabat, ya, yang punya masalah, yang batinnya sering gelisah, sering khawatir, nggak percaya diri,
coba lakukan terapi spirit napas ini dengan penerimaan, pengakuan, pelepasan, penyerahan. Oke, baik, kita mulai. Ya. Yang pertama, penerimaan. Ya. Tentang penerimaan ini, ya, saya juga sudah bahas beberapa kali tentang penerimaan di beberapa di beberapa video YouTube sebelumnya. Ya. Nah, hari ini kita akan coba sedikit mengulang dan mengulas tentang penerimaan. Mungkin ada yang belum sempat tonton ya. Nah, tentang penerimaan. Coba tangan Anda yang kanan mencubit tangan Anda yang kiri, yang keras. Oke. Sakit nggak? Sakit ya? Oke, sakit. Tanya, sakitnya itu di tangan apa di hati? Yes, di tangan. Oke. Nah, kalau kita bisa menerima, maka sakitnya itu sebentar. Sakit, nah, lepas. Di sini lepas. Sakit secara fisik, tapi secara batin selamat. Lukanya tidak sampai luka batin, hanya luka fisik. Maka orang-orang yang menerima, ya mungkin kelihatannya ada sakit-sakit dirasakan secara normal, ya manusiawi, karena manusia memang merasakan sakit. Tetapi karena dia mampu menerima, dia tidak akan sampai ke batin. Kenapa? Karena dia terima ketika tangan kanannya mencubit tangan kiri. Sekarang bandingkan, kalau ada tangan orang, tiba-tiba mencubit tangan kiri Anda dengan keras. Anda pasti sakitnya. Bukan sakit di sini. Kemungkinan besar saya yakin sakitnya juga di sini. Anda nggak terima, kenapa gue dicubit tiba-tiba? Gue salah apa? Kan begitu. Nah, ketika Anda nggak terima, maka lukanya tidak hanya di luka lahiriah, maka terjadi juga luka di batin. Maka yang batinnya terluka, itu kemungkinan besar. Karena belum mampu menerima kenyataan yang tidak diinginkannya. Belum mampu menerima takdir Allah secara totalitas. Ya, menerima. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya pernah minum kopi, ya. Kopi pahit. Kopi pahit itu pertama kali saya minum, enaknya di mana ya? Pakai gula saya. Kalau lebih enak pakai gula. Ya. Sampai suatu saat saya menemukan sebuah artikel, ternyata kopi yang sehat adalah kopi yang tidak menggunakan gula, yang tidak dicampur dengan gula. Oh, saya baca artikelnya, saya lihat, wow, begitu toh. Saya minum kopi pahit. Boleh juga. Mulai nerima rasa pahitnya. Oke. Enak juga ya kopi pahit. Akhirnya saya bisa menerima. Nah, karena saya bisa menerima rasa pahit kopi tersebut, akhirnya saya bisa menikmati kopi tersebut. Nah, begitu. Nah, bukan karena sesuatu itu nikmat, barulah diterima. Tapi karena kita mau menerimanya, maka segala sesuatu akan terasa semakin nikmat. Betul? Ya. Jadi kenikmatan itu hadir ketika kita mau menerima sebetulnya. Ya. Saya termasuk yang menyukai banyak jenis makanan yang mungkin untuk orang-orang awal mungkin nggak suka, ya. Beberapa makanan yang saya, karena seorang Sunda, ya, lahir di Padang, ya. Masakan Padang saya suka lah semuanya, hampir semuanya sepertinya suka masakan Padang. Ya. Masakan Sunda ya awalnya juga aneh ya, lama-lama jadi suka. Saya kuliah di Jogja, ketemu masakan Jogja, awalnya lama-lama suka. Saya nikah sama istri orang Kalimantan, masakannya awalnya aneh-aneh, lama-lama juga suka. Kenapa? Menerima, kuncinya itu. Diterima. Kenapa ada pasangan yang mulai membenci pasangannya? Suami mulai nggak suka sama istrinya, istri mulai nggak suka sama suaminya. Mulai nggak nerima kok suami sih gini sih, beda sama yang dulu. Ya beda lah, masa terus kayak gitu ya. Harus ada perubahan itu ini, ya. Tapi perubahannya nggak seperti yang saya inginkan, nah itu yang masalah. Masalahnya kita nggak nerima bahwa orang lain berubah. Kita nggak nerima bahwa banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak menerima perlakuan orang lain terhadap kita. Akhirnya terluka hidup kita, bukan luka di fisik, bukan batin. Oke, ya.
Bukan karena sesuatu itu nikmat barulah diterima, tapi karena kita mau menerimanya, maka segala sesuatu akan terasa semakin nikmat. Itu sebabnya sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, sebelumnya sudah saya sampaikan juga ayat ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari ayat ini kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Allah paling tahu apa yang paling pas untuk kita, apa yang paling cocok untuk kita. Tapi kadang-kadang kita suka sok tahu, merasa kita yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan dengan ayat ini. Hei hambaku, begitu ya. Boleh jadi kamu nggak suka tuh sama sesuatu, padahal itu yang terbaik loh yang aku kasihkan buat kamu. Itu paling pas buat kamu. Boleh jadi kamu suka sama sesuatu, padahal itu buruk bagimu, makanya aku jauhkan darimu. Kamu nggak tahu, aku yang tahu. Maka kamu jangan sok tahu. Nah, kira-kira begitulah. Nah, sahabat jelek yang luar biasa. Tanyakan diri kita hari ini. Sudahkah kita menerima semua hal yang Allah berikan sama kita? Sudahkah kita menerima keputusan-keputusan yang Allah takdirkan untuk kita? Sebagai bentuk bahwa kita beriman kepada Allah dan beriman kepada takdirnya, kodok dan kodarnya. Bukankah itu bagian dari rukun iman? Yang kalau nggak lengkap berarti iman kita nggak sempurna. Menerima keputusan Allah. Menerima diri kita sendiri. Sudahkah kita terima diri kita sendiri? Ataukah kita hari ini masih sering kesel sama diri kita sendiri? Terima. Ya Allah, saya terima. Inilah saya. Saya tuh inginnya tuh bisa begini, tapi kenyataan saya nggak bisa begini. Ya Allah. Saya terima, ya Allah. Terima dulu. Sebelum Anda move on, bergerak lebih maju, Anda terima dulu keadaan. Terima dulu keadaan Anda salah. Dan Anda menerima semua kenyataan yang Allah berikan. Semua kenyataan. Apapun kenyataan, kondisinya ada. Udah, terima aja dulu. Kang Zen, kalau semuanya diterima, gimana? Gak ada perubahan dong. Nah, itu. Sekali lagi, salah kaprah kita memahaminya seperti itu. Justru kita akan bisa berubah dengan dasar semangat kalau kita sudah menerima keadaan kita. Tetapi kalau kita berubah dalam keadaan penolakan, nah itu yang bermasalah. Hari ini banyak orang berubah karena nggak menerima kenyataannya. Gua nggak terima diginiin, gua harus begini. Gua nggak terima diginiin, gua harus begitu. Akhirnya apa? Mungkin dia berubah secara lahiriah, tapi batinnya terluka. Semakin lebar luka. Ketika dia menggapai impiannya, bukannya sembuh luka batinnya, tapi semakin terluka. Yang tadinya luka kecewa terutama menjadi luka sombong, luka menuhankan diri sendiri. Nauzubillah. Berhentilah terluka dengan menerima. Dicubit dimanapun sakitnya cuma di fisik, tidak sampai di hati. Oke, sepakat? Oke, terima. Ya Allah, apapun keputusan Engkau, apapun yang terjadi dengan diri saya, bagaimanapun bentuk tubuh saya, apapun yang saya pikirkan selama ini sampai saat ini, dan apapun kenyataan yang hadir di sekitar saya, Allah, walaupun sebagian saya tidak menyukainya, saya terima sepenuhnya, karena saya yakin ini yang terbaik. Ya, sering-sering ya, katakan seperti itu ya. Oke ya. Kasih coba ulang, kalau ngulang mundurin aja dikit ya, mundur dikit, dengerin ya, ini kata-katanya intinya seperti itu. Nanti ada yang versi tulisannya di slide-slide berikutnya yang lengkap. Oke ya, baik. Setelah menerima, langkah kedua yaitu pengakuan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pengakuan ini adalah inti tauhid. Inti tauhid, di mana Anda mengakui kelemahan Anda
dan Anda mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Semakin tulus pengakuan kelemahan dan kesalahan Anda di hadapan Allah, maka semakin muluslah solusi hidup mendatangi Anda. Banyak sekali. Kalau saya perhatikan, saya amati diri saya amati orang-orang di sekitar saya. Banyak sekali masalah-masalah itu terjadi karena pengakuannya salah. Pengakuannya jadi ego, sombong. Nah, itu yang membuat kita jauh dari solusi. Banyak orang-orang bermasalah menjadi sembuh masalahnya ketika apa? Ketika dia mulai mengambil tanggung jawab. Oke, ini salah saya. Nah, begitu. Pengakuan, oke, ini salah saya. Bukan salah siapapun, apalagi salah Allah. Ya. Pengakuan. Ya. Akui saja. Maka akui saja karena semua berada di dalam sunnatullah. Menyalahkan makhluk, apalagi menyalahkan Allah. Ada peristiwa yang menjengkelkan, akui ini salah saya. Allah nggak akui, Allah nggak mungkin salah. Ya. Ketika ada hal-hal yang membuat Anda kecewa, akui Allah Maha Besar. Katakan subhanallah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ini zalim. Akui. Akui. Yang hebat Allah, akui. Saya lemah. Jangan dilawan. Nggak mungkin kita melawan Allah. Melawan orang aja 1 lawan 1 kita lemes. Allah dilawan. Masya Allah. Nggak bisa. Kita nggak bisa melawan Allah. Melawan sunnatullah. Kita melawan 1 orang, melawan 1 nyamuk aja banyak orang yang kesel kok, nggak dapat menepok nyamuk, ya nggak? Ya. Ya. Maka akui saja, oke Allah, saya akui. Ini semua pasti karena kesalahan saya. Akui. Inilah inti tauhid pengakuan. Ketika inti tauhid ini kita pegang, Allah dengan cepat menyelamatkan kita. Allah dengan cepat membuat kita sampai kepada tujuan yang solutif dalam kehidupan kita. Dan ini terjadi pada kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Saat itu Nabi Yunus kesel banget, kesel banget sama siapa? Kaum. Ketika Nabi Yunus marah sama kaumnya, lalu lari Nabi Yunus dari kaumnya, naik kapal, ya, yang mana penumpangnya penuh, lalu terjadi gelombang besar, maka lalu ada undian di sana, beberapa orang harus diceburkan ke laut agar kapal tidak tenggelam, maka Nabi Yunus termasuk yang harus diceburkan. Lalu Nabi Yunus menceburkan dirinya, ya, ke dalam laut, lalu ditelan, bukan dimakan ya, ditelan oleh ikan paus. Karena ikan paus ini sebetulnya bukan bukan pemakan daging lah begitu ya, apa istilahnya ya, bukan pemakan dagingnya, karnivora bagaimana ya, karnivora, tapi pemakan tumbuhan ya, plankton tumbuhan-tumbuhan yang di laut, yaitu makanannya. Maka manusia itu ketika masuk ditelan oleh ikan paus, bukan ikan hiu ya, ikan paus. Nah, ketika masuk ke dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tersebut, ya versinya macam-macam. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 40 hari, wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi di Al-Quran nggak disebutkan harinya berapa lama. Nah, Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika masuk ke dalam perut ikan paus, disitulah Nabi Yunus terlockdown, kan begitu ya, terlockdown. Lalu Nabi Yunus sadar diri melakukan sebuah proses inti tauhid. Apa itu? Pengakuan. Dia terima dulu tentu saja keadaannya. Oke, saya terima. Ini salah saya akui tiada Tuhan kecuali Allah, saya akui yang suci cuma Engkau, saya akui yang salah, yang zalim saya. Maka terkenal di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, doanya Nabi Yunus dalam bentuk zikir, bukan dalam bentuk memohon, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan paus. Nggak begitu doanya Nabi Yunus, tapi doanya Nabi Yunus dalam bentuk zikrullah, pengakuan. Dan Allah suka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku yang zalim kepada diriku sendiri. Ketika kita mengakui kita zalim kepada diri kita sendiri, yang besar Allah, kita nggak menyalahkan Allah. Nabi Yunus tidak menyalahkan Allah. Nabi Yunus berhenti menyalahkan kaumnya. Tapi
Nabi Yunus sadar diri dia yang salah, dia yang zalim. Pengakuan yang luar biasa dari Nabi Yunus alaihissalam itu yang membuat Allah redho kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus diselamatkan dari dalam perut ikan paus. Pengakuan. Setelah kita tadi terapi diri kita dengan terima, sekarang kita katakan kepada Allah, terapi diri kita, ya Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, sebanyak apapun masalah yang datang dalam kehidupan saya, walaupun ada orang-orang yang membuat saya kecewa, walaupun uang saya dibawa kabur oleh dia, walaupun saya dihianati, dan lain sebagainya, sebutkan masalah, saya akui, ya Allah, Engkau Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau Maha Suci, nggak mungkin Engkau berbuat zalim. Yang salah adalah saya. Saya yakin ini adalah sebagai penggugur dosa-dosa saya di masa lalu. Ya Allah, ampuni saya. Inilah. Nah, sahabat jelek, rahimahumullah, tanyakan diri kita. Tanyakan diri kita. Apakah kita masih hobi menyalahkan orang lain? Selama kita doyan menyalahkan orang lain, maka masalah akan doyan mendatangi kita. Nauzubillah ini. Berhentilah menyalahkan siapapun. Insya Allah masalah akan berhenti mendatangi kita. Sahabat jelek, rahimakumullah yang luar biasa. Setiap kita akan diuji dengan apa-apa yang pernah kita sangat cintai. Sebab Allah nggak suka disekutukan. Dan setiap kita akan diuji dengan sesuatu yang sangat kita benci. Sebab Allah nggak suka diragukan keadilan. Tuh, apa maksudnya? Di sinilah pengakuan. Kita ini kan sebetulnya mendapat masalah itu ya karena faktor yang sangat kita cintai, nggak kita dapatkan. Nah itu ujiannya. Atau justru hal yang sangat kita benci, malah kita dapatkan. Oke, ya. Padahal itu semua terjadi karena kita yang menariknya, pengakuan. Apalagi kalau dilihat dalam hukum law of attraction, tarik menarik. Justru kita akan menarik sesuatu yang sangat kita benci karena selalu kita pikirkan. Tetapi kita akan menjauh dari sesuatu yang sangat kita sukai karena dia melekat sama kita. Jadi alam semesta itu ya nggak suka diatur sama kita sebetulnya. Nggak suka diatur sama kita. Nggak suka disuruh-suruh sama kita, tapi sukanya bersinergi, ya. Saling melengkapi. Bagaimana cara agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Jangan terlalu mencintainya. Berserah diri saja kepada Allah. Jadi ketika kita dapat pun, cinta kita tetap kepada Allah. Dan Allah tahu, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apalagi yang sangat kita cintai, kita akan menjadi sangat cinta kepada orang itu, kepada benda itu, sehingga kita menjadi jauh dari Allah. Dan Allah nggak suka disekutukan. Maka kita lihat, kita cintanya kemana? Kita bencinya kemana? Maka cintailah keadilan, cintailah Allah, cintailah kebenaran, dan bencilah kezaliman. Nah, sahabat jelek sekalian yang luar biasa, maka hati-hati dalam mencintai sesuatu, jangan berlebihan, membenci sesuatu, jangan berlebihan. Secukupnya saja. Kenapa? Kalau Anda mencintai sesuatu berlebih-lebihan, berarti Anda sudah menyekutukan Allah. Nauzubillah misalnya. Apalagi itu melebihi cinta kepada Allah, jelas. Ya, betul? Ya. Maka cintai sesuatu selain Allah itu secukupnya. Jangan sampai melebihi kadar cinta kita kepada Allah. Karena kalau itu terjadi, kita bisa dihitung syirik, nauzubillah misalnya, dan akhirnya masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan kita nggak sadar. Salahnya apa sih? Ya, salahnya apa sih? Ya. Begitupun juga dengan benci. Jangan benci sesuatu berlebihan. Seolah-olah Allah itu nggak punya keadilan gitu. Ya. Kita kadang-kadang benci sesuatu itu benci semuanya. Padahal ya kalau benci secara parsial aja ya, gitu ya. Bencilah gitu. Bencilah kelakuannya. Orangnya jangan dibenci, yaitu objek dakwah kita. Begitu. Ya. Ya kalau semua orang sudah benar ya, termasuk kita benar, yang lain benar ya kehidupan tidak menarik dong, sahabat sekalian. Betul ya.
Oke, kita tegaskan dengan surat An-Nisa ayat 79 ini supaya kita semakin mudah melakukan proses pengakuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahid. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Di sini semakin ditegaskan bahwa apapun bencana yang menimpamu itu karena kesalahan dirimu sendiri. Apapun. Ya. Nah, saya baca yang luar biasa. Maka di sini ya, Anda menjadi lebih cepat ditolong oleh Allah, lebih cepat keluar dari masalah-masalah Anda. Kalau Anda berhenti menyalahkan siapapun berhenti menyalahkan. Bertanggung jawablah dengan kehidupan Anda. Bertanggung jawablah dengan kehidupan Anda. Bertanggung jawablah. Ya Allah, ini salah saya. Saya kecewa dengan kelakuannya, tapi saya yakin ini salah saya. Oke, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita lebih mudah mengakui, maka kita pahami polanya. Kenapa sih sampai hadir namanya kesulitan? Ternyata kesulitan itu hadir dengan tujuan dua. Satu, menguji kita agar kita semakin kuat. Dan memperingatkan kita agar kita semakin sadar. Itu ya. Itu kesulitan, maaf ya. Maka apapun kesulitannya, itu intinya menguatkan kita dan menyadarkan kita. Menguatkan kita, menyadarkan kita. Ya. Apalagi ya, ketika kita bisa semakin kuat dan sadar, itu akan ada efek namanya pembersihan dalam jiwa kita. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit, kelelahan, kepayahan, diserang penyakit atau kesedihan, kesusahan, sampai pun duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosa. Anda pengen dihapus dosa-dosanya oleh Allah? Yes. Ini kesulitan. Kesulitan hadir untuk itu. Menghapus dosa-dosa Anda. Dosa Anda dihapus, Anda semakin kuat dan semakin disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar Anda punya respon yang positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang bertakwa, semua kesulitan adalah cara atau pola dari Allah agar ia semakin sadar diri sehingga semakin berserah diri. Apapun kesulitannya itu intinya Allah pengen kita nanti yaitu seperti nafas ujungnya menyerahkan. Berserah diri, ya Allah, saya berserah diri. Allah tuh senang banget ketika kita menerima, mengakui, melepaskan, dan menyerah. Kalau Allah sudah senang, udah ridho, masa yang datang masalah? Yang datang adalah solusi. Karena sumber solusi, sumber kebahagiaan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, bagi Anda yang hari ini sedang dalam keadaan sulit hidupnya, sedang dalam keadaan tidak nyaman, maka yakinlah Allah sedang menguatkan dan menyadarkan Anda. Sadar nggak sih Anda tuh sebetulnya begini begitu? Sadar nggak sih kita ini sebetulnya banyak dosa sehingga Allah kasih kesulitan? Dengan kesulitan itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kalau dosa kita gugur, jiwa kita bersih, kita semakin kuat menghadapi realita yang ada. Kalau kita lemah, mudah jatuh, mudah tersungkur, mudah tunduk kepada kenyataan, itu tanda-tanda dosa masih menumpuk. Dan kita dikasih kesulitan oleh Allah supaya kita sadar bahwa kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir. Yang ketiga, setelah penerimaan, pengakuan, yang ketiga adalah pelepasan.
Semakin melekat engkau terhadap makhluk, maka semakin berat beban hidup. Engkau akan mudah sakit bila tak pandai berlepas dari jeratan pikiran dan perasaan. Lepaskanlah rasa memiliki dan rasa ingin diperlakukan secara pantas oleh makhluk. Semakin kuat rasa memiliki dan keinginanmu, maka semakin sakit ketika kau harus kehilangannya. Dalam tanda kutip. Oke. Wah, Kang Zen ini bahasanya agak dalam nih kayaknya. Yes, ya. Oke, teman-teman sekalian. Begini, biar gampang diingatlah. Anggap ini tisu lah, anggap ini tisu. Ini telapak tangan saya, tapi anggap ini tisu. Oke. Saya tempelkan di pipi saya. Oke, dia lepas. Kenapa? Karena nggak ada alat lekatnya. Oke, saya kasih nasi. 3 butir. Dia nempel. Inilah, melekat secukupnya. Suatu saat, ternyata tisunya mau dipakai. Oke, dilepaskan. Karena segala sesuatu itu pasti ujungnya akan lepas. Karena hakikatnya kita ini, ya, tiada disatu-satukan sama Allah, disatu-satukan kuat kita, molekul kita, bersatu-bersatu akhirnya jadi kita nih, menjadi sosok kita ya. Tapi hakikatnya kita ini saling berlepas. Bersatu dalam keberlepasan, karena semuanya digerakkan oleh Allah. Nah, itu nasi. Bayangkan, kalau yang ditempelkan, yang dilekatkan, alat lekatnya bukan nasi, tapi lem, misalkan lem, nggak apa-apa sebut merek, lem power glue, atau lem uhu, campur lem Aikaibon, misalkan begitu. Tempelkan di sini, tempelkan. Suatu saat ketika kita perlu tisunya, nggak bisa kita lepaskan. Kalau terpaksa kita lepaskan, maka dia akan terluka kita. Di sini kita lihat apa yang membuat hidup kita terluka. Karena kita melekat sangat erat dengan makhluk. Semakin kuat lekatannya, semakin erat lekatannya, semakin erat kuat ikatannya, maka semakin sakit ketika harus dilepaskan. Padahal segala sesuatu harus lepas, termasuk nyawa aja harus lepas. Apapun harus lepas dalam kehidupan kita. Akan diurai diri kita kembali menyatu dengan alam semesta. Nah, saya bajelep yang luar biasa. Di sini kita melihat ada kata kehilangan. Ada kata kehilangan. Nah, izinkan saya bertanya. Pernah nggak Anda bawa motor atau melihat ada orang bawa motor ke kantor? Ke kantor. Lalu sampai di kantor, dia kerja, pulang-pulang ternyata motornya tidak terlihat oleh dia, lalu dia mengatakan, motor saya hilang. Betul? Ya. Oke. Pernyataan tersebut umumnya dikatakan sebagai pernyataan yang benar. Tapi kalau kita mau jujur, pernyataan tersebut salah. Karena motornya tidak hilang, tapi motornya berpindah. Betul nggak? Ya, berpindah. Maka hilangnya tanda kutip. Maka itu sebabnya ya. Sebetulnya dalam kehidupan kita nggak ada yang hilang, hanya berpindah saja. Kenapa berpindah? Karena begitulah sifat materi yang punya karakter seperti energi. Karena materi berasal dari energi. Energi itu berpindah, bergerak. Begitulah. Maka ketika kita mempertahankan sesuatu, enggan melepaskannya, maka kita akan berat hidup kita. Karena memang berpindah. Kita lihat ya. Kita lihat di lemari kita, ada nggak baju yang sudah 3 bulan nggak pernah dipakai sama sekali? Nah, itu baju itu akan mulai berat, akan jadi beban dalam jiwa kita, maka dia harus berpindah. Bisa jadi baju tersebut tiba-tiba rusak, dimakan rayap, atau tiba-tiba baju tersebut dicuri orang, dan lain sebagainya. Nah, daripada kita nanti berat hidup kita di dunia dan di akhirat, maka kita lepaskan, kita sedekahkan baju-baju yang jarang kita pakai. Itu salah satu contoh bagaimana kita menjalankan prinsip energi dalam kehidupan kita, yaitu energi selalu berpindah. Tidak ada yang hilang dalam prinsip energi. Selama di dunia ini yang dipakai prinsip energi. Hilang, bahasa hilang yang asli, itu adalah bahasa hakikat, karena segala sesuatu yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam bahasa lahiriah energinya, ya, konsep energinya, maka berpindah. Ya. Nah,
Itu sebabnya teman-teman sekalian yang luar biasa, ya, kalau hari ini hidup kita penuh dengan rasa berat di jiwa kita, penuh rasa tidak nyaman, itu mungkin karena banyak emosi-emosi yang kita lekatkan, kecewa, dendam, dan lain sebagainya, yang belum kita lepaskan. Yang belum kita lepaskan. Mungkin juga ada harta-harta yang harusnya hak orang lain yang belum kita sedekahkan. Mungkin juga ada amal-amal baik positif yang belum kita hamdalahkan. Itu yang membuat hidup kita dipenuhi dengan beban. Maka terapi pelepasan ini adalah kunci yang luar biasa yang membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Maka orang-orang yang terbebani emosi negatif dalam hidupnya akan mudah terkena penyakit. Oke, nah yuk kita sedikit buka ya Quran surat Ali Imran ayat 133, 134, nanti dilanjutkan 135. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oke, sini kita lihat dulu, surga itu luas. Kalau surga itu luas, cocok gak sih kira-kira surga itu buat orang yang hatinya sempit? Ya, enggak cocok. Surga itu lambang keluasan. Ya, kalau hati kita sempit, dipenuhi dengan emosi, kesal, kecewa, marah, termasuk dipenuhi dengan barang-barang yang nggak pernah dipakai, ya, jadi nggak ngalir, ya, maka kita nggak pantas masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan. Nah, itu. Menafkahkan hartanya. Lihat sekali lagi. Lihat, ada nggak sepatu yang sudah 3 bulan atau 4 bulan nggak dipakai? Ya. 2 bulan juga mungkin ya, kita lihat ya, kecuali mungkin ini pandemi ya, karena jarang keluar ya. Ada nggak baju ya, ada nggak tas yang nggak pernah kita pakai, yang mana itu ada peluang infak kita di sana. Yang mana kalau kita alirkan itu dengan infak, ya, maka energi akan mengalir sehingga banyak energi yang baru akan datang dalam kehidupan kita, sehingga rumah kita ini segar, jiwa kita ini segar. Dipenuhi energi-energi yang enak yang terus mengalir. Air yang mengalir itu suci, bisa dipakai berwudu. Sedangkan air yang diam, tergenang, dia bisa menjadi kubangan, wadah penyakit di sana. Oke. Ya. Nah, saya baca yang sekalian, menafkahkan harta. Nafkahkan. Baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Setelah kita harta secara fisik, ya, kita menafkahkan baik lapang maupun sempit, ya, baik uangnya dalam keadaan banyak, hartanya banyak ataupun sedikit, ya, kita kasih sebagai bentuk bahwa kita energi itu harus terus mengalir. Dan orang yang menahan amarah, jadi amarah itu ditahan, tapi nggak hanya ditahan, pakai dan memaafkan manusia. Ya Allah, saya maafkan. Tahan amarahnya, maafkan manusia. Tapi ada juga orang-orang yang bisa memaafkan setelah marah-marahnya dilontarkan. Wow, baru terus itu maafkan. Itu mah biasa. Ya. Maka jangan jadi orang biasa, tapi jadilah orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Dia menahan amarahnya, lalu dia rilis, dia lepaskan rasa marah itu. Maafkan manusia, ya Allah, walaupun dia mengecewakan hatiku, tapi karena aku ini mau masuk surga dan aku tahu setiap rasa sulit adalah pengukur dosa, aku maafkan dia. Maka maafkanlah aku, maafkan dia ya Allah. Wow, dahsyat. Ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, muhsinin asal katanya. Apa? Orang-orang yang berbuat baik itu ihsan ya, hasan ya, ihsan. Ihsan itu kalau dalam makna hadis adalah orang-orang yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah, walaupun dia tidak melihat Allah, Allah melihat. Allah pasti melihat. Ihsan. Oke ya. Jadi ini ketika kita infak, menahan amarah, memaafkan, harus dalam keadaan ihsan supaya mudah. Kita yakin sedang dilihat Allah, maka
infak kita ikhlas, kita yakin sedang dilihat Allah, maka menahan amarahnya lebih mudah. Kita yakin sedang dilihat Allah, maka kita bisa memaafkan manusia dengan lebih mudah. Di ayat berikutnya, 135-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ciri-ciri orang bertakwa ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi, dan juga orang-orang yang apabila, ini ciri-ciri orang bertakwa berikutnya, apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Jadi dosa itu secara umum ada yang sifatnya fahisyah, perbuatan keji, atau zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri. Jadi fahisyah itu lebih kepada menzalimi orang lain. Jadi dosa itu ada menzalimi orang lain, ada menzalimi diri sendiri. Intinya begitu. Nah, maka dosa itu ada yang aktif, yaitu ketika kita menzalimi orang lain itu rata-rata aktif. Ada dosa pasif yang ke dalam diri sendiri, diri kita sendiri. Nah, yang jadi masalah kita ini kadang-kadang nggak sadar dengan dosa pasif, yaitu dosa menzalimi diri sendiri. Kita nggak sadar dengan dosa itu. Kita menganggap hari ini jengkel itu nggak dosa, padahal jengkel dosa. Sedih kita anggap nggak dosa, padahal sedih juga bisa berdosa. Khawatir kita anggap nggak dosa, padahal khawatir bisa berdosa. Trauma kita anggap nggak dosa, padahal trauma itu bisa berdosa. Karena itu menghambat aktivitas ibadah kita, menzalimi diri kita sendiri. Maka kalau kita sudah berbuat dosa baik aktif ataupun pasif, baik berbuat zalim sama orang lain keji atau menzalimi diri sendiri, maka segera ingat kepada Allah. Itu tugas kita, ingat Allah. Setelah itu baru istighfar. Jadi istighfar yang baik itu adalah istighfar dalam keadaan mengingat Allah. Banyak orang istighfar dalam keadaan mengingat keadaan atau peristiwa. Astagfirullah, kok gitu banget sih? Nah, akhirnya istighfarnya begitu, beda. Ya, itu mah istighfar yang harus diistighfarkan. Ya, istighfar yang betul adalah istighfar mengingat Allah. Tenang. Astagfirullah. Ini kuntu minas zalimin. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ini kuntu minas zalimin. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, jadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar sambil ingat Allah, bukan ingat peristiwa. Ya, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun atau beristighfar akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan keji dan zalim itu ya, menzalimi orang lain dan menzalimi diri sendiri itu nggak dilanjutkan. Ya, karena mereka sudah dikasih pemahaman tentang akibat. Oke, ya. Nah, di sini kita melihat ciri-ciri orang yang berlepas itu, satu, dia suka menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, dia mampu menahan amarah. Yang ketiga, dia memaafkan. Yang keempat, dia melakukannya dalam keadaan ihsan, ya, sadar sedang dilihat Allah, ya. Dan yang kelima, dia segera beristighfar ketika melakukan dosa aktif ataupun dosa pasif. Segera mengingat Allah lalu beristighfar ketika melakukan dosa aktif ataupun dosa pasif. Dan yang keenam, mereka tidak mengulangnya. Oke ya. Nah, inilah 6 hal yang harus kita lakukan sebagai pribadi-pribadi yang memiliki mental melepaskan. Nah, dalam sebuah hadis ya, barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu memaafkan, menzalimi lalu beristighfar, maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. Maka di hadis ini kita melihat ya, ketika kita dizalimi kita harus segera memaafkan, dan menzalimi, ketika kita menzalimi segera beristighfar. Ya. Kalau kita lihat di Quran itu tidak ada perintah ketika kita menzalimi orang lain kita minta maaf sama orang yang kita zalimi tersebut. Ya. Karena itu pilihan, meminta maaf itu pilihan lihat kondisi dan keadaan.
ketika kita melakukannya dalam keadaan terus terang, maka kita langsung minta maaf di tempat. Ya, maaf ya, aku mukul kamu, aku salah. Nah, langsung. Tapi kalau kita memang melakukannya dalam keadaan tersembunyi, maka tidak perlu minta maaf kepada yang kita zalimi secara tidak langsung itu, tapi langsung kepada Allah yang menciptakan orang tersebut. Logikanya begini, Anda bikin sebuah produk, ya, anggap produk gelas gitu ya. Lalu gelas ini diambil sama orang, dihina, gelas jelek dipecahkan. Yang sakit hati gelasnya apa? Anda kan? Anda yang membuat. Kan? Maka orang itu ketika minta maaf kepada gelas atau kepada Anda? Kepada Anda. Sama, ketika kita menyakiti seseorang, kita minta maafnya sama Allah dengan istighfar. Kenapa? Karena orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bonusnya tambahannya baru ke orang itu. Itu juga kalau perlu. Karena ada hal-hal yang tidak perlu minta maaf sama manusia. Contoh, misalnya semalam Anda habis ngomongin tetangga. Tetangga kita ini gini ngomong sama istri Anda atau pasangan Anda ya. Besok paginya Anda sadar, aduh, semalam kita habis ngomongin tetangga. Ya enggak. Kita harus minta maaf. Ya, kata istri, enggak usah lah. Yaudah kita minta maaf sama Allah aja. Enggak cukup, harus minta maaf juga sama tetangga itu. Akhirnya, dia minta maaf sama tetangganya. Maafnya semalam aku ngomongin kamu gini-gini. Ya, jadi masalah baru. Betul? Jadi minta maaf itu sifatnya pilihan. Lihat, kebijaksanaan kita lah. Ini perlu minta maaf atau enggak nih? Tapi kalau minta maaf sama Allah, wajib. Oke, ya. Jadi dosa ada yang aktif, ada yang pasif. Ya. Menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri. Ya. Ini hanya penguatan aja. Dosa aktif ini ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Umumnya ya cukup seimbang lah. Kayak pas kita ngomongin orang kan aktif juga tuh sebetulnya ya. Tapi kan kita nggak sadar kadang-kadang itu dosa. Ya. Tapi dosa pasif itu banyak yang nggak disadari. Dosa menzalimi diri sendiri. Kita merasanya sedang bersabar, padahal sedang jengkel, kesel. Ya. Sedang nggak nerima kenyataan. Ya. Nah, hal-hal seperti itu ya, rasa jengkel, kesel, kecewa, trauma, ingin dipuji, itu bagian dari dosa-dosa pasif. Yang nggak kelihatan, nggak aktif, karena nggak ada orang yang kita zalimi. Nggak ada orang yang kita lakukan perbuatan keji. Tapi kita sedang berbuat kejinya ke diri kita sendiri sebetulnya. Ya, mental block yang tadi saya ceritakan di slide di part kedua, itu banyak di dosa pasif. Mental block. Banyak yang di dosa pasif. Nggak disadari. Maka ini yang lebih fokus coba kita bersihkan. Kita lepaskan. Ya, kalau di ibadah lempar jumroh itu ya secara aktif kita melempar setan dengan batu, tapi secara pasif kita sedang mengeluarkan batu-batu di hati kita yang menghambat kehidupan kita. Gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, sama ya, kalau dosa aktif obatnya istighfar, sholat tobat ya. Kalau besar dosanya harus tobatan nasuha ya. Atau tambahannya istighfar plus meminta maaf, itu pilihan. Ya. Kalau dosa pasif, istighfar dan memaaf. Dah, sudah maaf. Oke, paham ya? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya. Nah, istighfar ini harus benar. Ya. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Istighfar yang benar, hadis riwayat Ahmad. Istighfar yang benar. Nah, sahabat jilbab sekalian yang luar biasa, ya. Jadi ketika Anda punya masalah istighfarnya benar sambil ingat Allah, niscaya Allah akan kasih jalan keluar dan kasih rizki yang nggak disangka-sangka dalam iman. Bukan saya pernah nyobain, saya merasakan satu-satu punya masalah begitu berat, memang masalah finansial, saya bingung mau minjam uang malu, ya, saya istighfar 1000 kali. Itu belum 1000, baru 500, ada proyek masuk senilai uang yang saya butuh. Insya Allah. Itu baru sekitar 400-500an istighfar. Tapi istighfarnya sepenuh hati, dengan penuh penerimaan, pengakuan, dan pelepasan.
Bukan astagfirullah, 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 itu kan bukan istighfar. Ya, istighfar yang sepenuh hati. Akhirnya apa? Solusi datang. Berapa tahun kemudian saya punya masalah lagi secara finansial. Saya istighfar lagi, tetapi nggak mempan istighfar yang kedua. Kenapa? Sederhana, karena niat saya sudah tidak seikhlas sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Mana nih kok nggak ada telepon masuk nih? Nggak ada proyek. Nggak bisa ya. Kita ketika istighfar harus dengan penuh penerimaan, pengakuan, dan pelepasan. Aku kita punya dosa, ini membersihkan dosa-dosa kita. Bukan untuk mendatangkan proyek. Ya. Proyek mah bonus ya. Solusi itu bonus dari Allah sebagai bukti istighfar kita sudah benahi istighfar. Benahi istighfar kita sehingga benar. Terakhir, saya jelek yang luar biasa, yaitu penyerahan diri kita kepada Allah. Kunci kenikmatan adalah penerimaan. Kunci tauhid adalah pengakuan. Kunci sehat adalah pelepasan. Dan kunci selamat adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah dirilah dengan mental tujuh. Jadi mental ihsan. Mental dilihat Allah, disayang Allah, disuruh Allah, digerakkan Allah, ditolong Allah, dipahamkan Allah, dan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bangun mental ini. Insya Allah hidup kita akan menjadi dahsyat luar biasa. Ya. Nah, kalau kita tidak berserah, kita akan bersah, soalnya begitu. Mau musibah atau anugerah yang datang dalam kehidupan kita, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beradalah di poin 1 atau 2, jangan di poin 3 atau 4. Anugerah jangan diresahkan, musibah jangan diresahkan. Ya. Nah, ada 4 tipe respon keikhlasan manusia dalam menyikapi musibah dan anugerah. Yang pertama, ini yang luar biasa, yaitu serahkan anugerah. Dapat anugerah lalu berserah dengan hamdalah, alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah. Ingat ayatnya tadi, surat An-Nisa 79, semua kebaikan yang datang itu dari Allah. Itu namanya syukur nikmat. Ya, syukur nikmat ini punya bahasa lain, yaitu sabar hikmah. Kalau kita bersyukur nikmat, nanti hikmah akan datang dalam kehidupan kita. Oke. Kalau nomor 2, dapat musibah, kita berserah. Ya Allah, innalillahi wa inna. Ini namanya sabar nikmat. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar atas musibah. Sehingga dia akan dapat hikmah. Bisa mensyukuri hikmah. Oh, ini hikmah. Oke, ya. Ada sabar nikmat, ya, yang efeknya adalah bisa mensyukuri hikmah yang ada. Ada syukur nikmat, yang efeknya adalah mensabari hikmah yang ada. Ya. Jadi intinya kalau kita bersyukur jangan lupa sambil bersabar, kalau nggak nanti overload ya, overdosis ya, akhirnya bersenang-senang berlebihan. Ketika kita bersabar jangan lupa ada yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Nah, nomor 3 dan nomor 4 ini yang nggak boleh. Nomor 3 ini adalah kufur syukur atau ingkar nikmat. Nomor 4 ini adalah kufur sabar atau ingkar nikmat. Nah, dari diagram ini juga kita bisa mengetahui, memperkuat apa yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa yang nikmat itu bukan hanya ketika bersyukur, tapi bersabar juga nikmat. Kalau kita benar sabarnya, pasti Allah kasih kenikmatan di dalam sabar kita. Innallaha ma'as-sabirin. Kan bersama Allah. Masa bersama Allah enggak nikmat? Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada kenikmatan. Bagaimana kenikmatan itu hadir? Lewat pemahaman. Oh, kesulitan ini sebagai pendosa saya. Nikmatnya diberi dosa. Ya. Seperti Anda dimandikan airnya mungkin dingin, tapi Anda tahu ini akan membersihkan tubuh Anda. Head. Juga mendatangi situs kami untuk baca-baca tulisan kami di www.jleb.com. Nah, banyak kokolah ya, jleb.com ya. Oke ya. Oke, saya bantu sekalian. Nah, itu juga ada nomor manajemen Jleb ya di 0856 9393 7717. Bagi Anda yang ingin bersinergi bersama kami, silakan.
Nah, kita sudah sampai terapi spirit napas. Menerima, menahan, melepaskan, menyerahkan, senang, tegang, lapang, tenang, penerimaan, pengakuan, pelepasan, menyerah. Inilah inti hikmah, inti tauhid, inti sehat. Maka kita rangkum terapi kita hari ini dengan sebuah pernyataan. Pernyataan ini sering-sering silakan Anda statementkan habis sholat, ya, atau kapan waktu luang, dalam keadaan apapun jiwa Anda, maka katakan ini untuk terapi. Bagi Anda khususnya yang punya kekecewaan atau luka batin masa lalu yang belum diobati, silakan terapi. Misalnya Anda pernah dihina oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, dibawa kabur duitnya oleh orang lain, dijatuhkan di depan umum oleh orang lain, ditusuk dari belakang ibaratnya begitu, dihianati. Ya. Katakan ini, titik-titiknya diisi sesuai dengan kejadian apa sebagai terapi. Ya, ya Allah, walaupun titik-titik, hamba terima diri hamba apa adanya, hamba yakin ini takdir terbaik darimu untuk hamba akui hamba ini lemah tanpamu dan banyak salah kepadamu. Hamba maafkan diri hamba maafkan dia, maafkanlah dia, maka maafkanlah hamba. Sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha mulia. Ya Allah, ampunilah hamba yang banyak dosa, ampunilah hamba yang sempat meragukan keadilanmu, ampunilah pula kedua orang tua hamba, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Ya, seterusnya dibaca, silahkan. Ya, ini sudah azan, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ya, nah, kita sudah tuntas, sudah selesai. Terima kasih. Ya. Bagi Anda yang berminat mendapatkan PowerPoint dari materi ini, dapat menukarnya dengan harga Rp100.000. Silahkan hubungi kami. Ya. Demikian dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Anda dalam keadaan nikmat, sehat, dan selamat. Salam jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.